biar lebih dekat gitu dengan teman-teman. Silakan. Oke, kenalan nih, boleh nih ya? Boleh, boleh. Oke, halo semua, kenalin nama aku Hakim. Aku dari jurusan Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Jadi itu panjang banget, teman-teman panggil aja Teknik Sipil SP gitu ya. Nah, aku dari angkatan 2019, jadi sekarang mahasiswa semester 5, teman-teman. Wah, sama kita ya ternyata Sama satu dong. angkatan. Hakim, kenapa sih? Maksudnya kan dalam artian jurusan ini tuh kayak masih jarang terdengar ya. Orang-orang taunya mungkin lebih ke teknik sipil, tapi kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk memilih jurusan ini? Oke, nah jadi kenapa aku memilih jurusan ini? Jadi dari prosesnya mungkin ada accident atau mungkin ada hal-hal yang nggak sesuai dengan perencanaan itu. Pertama, aku suka dengan pelajaran eksak. Eksak itu apa aja? Fisika sama matematika. Mungkin beda banget ya sama Niken yang itu biasanya anak sosial gitu. Nah, karena aku suka jurusan itu, aku nyari jurusan teknik yang banyak dua hal itu. Nah, ketemulah teknik sipil. Tapi dari prosesnya ternyata aku nggak bisa masuk ke teknik sipil. Jurusan impian gue itu jadi teknik sipil, dan ternyata ada tangan Allah dari situ, dan akibatnya ada satu kesempatan masuk teknik sipil SI. Aku masuk lewat jalur raport itu PBU dulu, penulisan budi unggul, dan kodarullah aja ternyata masuk itu situ. Nah, dari situ aku pikiran dulu kenapa selain suka eksak juga teknik sipil itu pembangunan infrastruktur itu sudah masif waktu itu di tahunnya Pak Jokowi, dan aku rasa kedepannya juga akan seperti itu, karena peningkatan kualitas infrastruktur sama aja dengan sejalan dengan peningkatan suatu kualitas suatu negara. Dari situ aku merasa emang teknik sipil itu jurusan yang perspektif. Nah, cuman kalau di aku nih, aku kan kayaknya di pemeliharaan dan pengelolaan kan. Nah, pembangunan yang ada itu kadang nggak sejalan dengan operation and maintenance yang ada. Jadinya jurusan ini merupakan pelopor dari pengelolaan dan pemeliharaan. Makanya mungkin salah satunya itu jadi alasanku kenapa bisa stay di sini itu sih, teman-teman. Berarti ada perbedaan ya sebenarnya dari teknik sipil yang mungkin dia S1 sama jurusan kamu, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur sipil. Iya, Nanti kita bakal lebih menggali lagi ya, apa sih perbedaannya itu. Mungkin barangkali teman-teman tuh ada yang tertarik untuk masuk ke jurusan ini, karena apa yang dia cari ternyata malah disediakan di jurusan ini. Nah, sebelum menjadi mahasiswa nih di jurusan ini, kira-kira persiapan apa sih yang harus disiapkan teman-teman, atau mungkin ilmu apa yang udah harus dikuasai sehingga ketika masuk dia udah nggak bingung lagi? Oke, kalau sejauh yang aku pahami ya di jurusan ini, itu kita biasanya itu banyak ke praktek nih, teman-teman. Karena aku maksudnya vokasi nih, kan. Jadi vokasi itu 60% secara praktikum dan 40% secara teori. Nah, ketika berkaitan dengan praktikum, tentunya nanti akan ada banyak hal yang berkaitan dengan praktek di laboratorium atau praktek secara software ataupun yang ilmu tertentu. Makanya hal yang perlu kalian carakan terlebih dahulu mungkin dari niat dan tujuan awal kalian, reason kalian. Apakah kalian memang based on theoritis, kalian pengen jadi akademisi, dosen dan sebagainya, atau kalian mau jadi ke profesional, mau jadi langsung masuk ke proyek, industri dan lain-lainnya. Itu dua hal yang berbeda, dan dari hal ini kalian bisa milih atau kalian mau ke S1-nya atau ke D4-nya atau terapannya. Nah, dari sini yang perlu setelah itu, setelah alasan yang disiapkan terkait dengan perkuliahan sendiri, nanti bakal ada beberapa software teman-teman yang berkaitan dengan sipil, ada AutoCAD, ada SAP dan lain-lainnya. Yang perlu dipersiapkan itu mungkin spek dari laptop kita nih, karena awalnya nih kan aku tuh speknya itu nggak mumpuni buat masuk ke sipil, jadinya kayak laptopku tuh dulu ya trouble gitu kan, jadi aku ketinggalan banget teman-teman. Tapi untungnya di sipil tuh orangnya solid-solid, jadi aku ngerjain tugas tuh bareng sama teman dulu, ada suruh desain bangunan gitu. Nah, karena laptop yang bagus itu kita bisa termudahkan gitu sih. Jadi nggak bisa dipakai yang kayak laptop lagi dipakai sama dosen gitu. Nanti kalian desain sendiri. Nah, jadi itu dua yang mungkin yang utama dari alasan kalian, dan mungkin dari dua yang kedua itu spesifikasi laptop kalian, jadi harus menyesuaikan itu sih, teman-teman. Yang ini yang terakhir kaitannya sama minat dari kalian sendiri. Apakah kalian minatnya itu memang suka di eksak, memang suka di sosum kah, atau suka di bagian saintis gitu. Makanya hal itu yang perlu kalian sesuaikan sama tujuan kalian, karena ketika udah milih nih bakal ada risiko, bakal ada tanggung jawab yang kalian perlukan di situ. Itu sih mungkin tiga hal itu ya. Oke, menarik. Selanjutnya ini relate sama apa yang kamu sampaikan tadi terkait sama laptop. Kira-kira
teman-teman di jurusan kamu nih harus menguasai software apa aja sih? Nanti boleh dijelaskan juga itu softwarenya gimana? Oke, software yang utama dan yang sering digunakan ya Microsoft Family, mulai dari Excel-nya, PPT-nya ataupun Word-nya. Tapi lebih banyak ke Word sama Excel sih teman. Dan yang kedua yang kaitan sama sipil ada namanya AutoCAD. Tahu nggak? Tahu dong. Tahu. Coba apa sih? Aduh, jangan diuji di sini, nanti saya kelihatan ilmunya cetek banget dong. Jadi AutoCAD itu dia biasanya buat kita menggambar secara 2 dimensi di suatu software. Jadi kalau dulu nih kita sebagai teknisi itu kita selalu bawa kayak basoka kalau kata orang-orang tuh yang dibawa kemana-mana yang hitam panjang gitu kan, terus di dalam itu ada gambar. Nah dulu tuh kita based on gambar gitu, jadi kalau ada salah sedikit ya itu biasanya kita harus diulangi kan. Kalau ada garis yang lewat apa itu harus diulangi. Ini sekarang kita dimudahkan dengan adanya software namanya AutoCAD. Nah AutoCAD ini nanti teman-teman bakal menggambar bangunan, bakal menggambar ruang-ruang tertentu ataupun dana-dana rumah itu di situ, dan nanti di prosesnya kan bakal belajar di situ. Nah kedua yang utama itu ada software analisis bangunannya. Jadi kita bisa ngerti apakah dengan bangunan seperti ini dengan pembebanan yang ada itu bakal boros atau nanti bakal bisa kuat atau enggak gitu. Nah itu namanya ada SAP 2000. Kalau kebanyakan aku nggak terlalu ngerti deh. Nah itu dua software itu sih yang paling utama yang bakal kalian pelajarin. Selebihnya kalian bakal belajar mandiri seperti SketchUp, Revit, terus Etaps dan lain-lainnya. Jadi dua hal software itu yang mungkin teman-teman perlu kuasai di awal-awal. Tapi itu apakah bakal digunakan sampai akhir atau nanti di akhir akan ada software yang beda lagi yang harus dikuasai sama teman-teman? Jadi base-nya itu tadi fundamental ya teman. Jadi kalian perlu banget kuasain ketiga hal itu dari Microsoft Family, terus SAP sama AutoCAD. Tapi di jalannya kalian udah semester sekian, kalian pasti punya minat ataupun ketertarikan dalam suatu. Nah, di sini itu bakal beda-beda. Misal di situ tuh ada 4 jurusan, 4 minatan sebenarnya. Ada hidro, itu yang kaitannya sama keairan, bendungan, kalian bikin dam, kalian bikin irigasi dan lainnya, itu ada teman-teman di situ. Nah, terus ada geoteknik. Jadi geoteknik itu dia biasanya buat soal improvement atau perbaikan tanahnya. Jadi sebelum bangunan itu dijalankan, kalian perlu benerin dulu nih tanahnya yang ada di situ. Nah itu geoteknik, dia bakal kaitannya sama software namanya Plaxis, GeoStudio dan lain-lain. Terus ada yang ketiga itu ada struktur. Struktur itu yang paling banyak atau paling diminatin di Indonesia. Berjamur banget lah struktur karena dia itu proyeknya banyak. Terus ya sering kita temui kayak misal high-rise building, yaitu atau bangun perumahan dan lain-lainnya. Itu nanti kaitannya bakal ada ITES, terus bakal ada Revit dan lain-lain. Yang terakhir ada transportasi. Nah transportasi itu mereka yang bikin jalan tol, mereka yang bikin jembatan. Iya tentang transportasi itu sih teman-teman. Nah di situ kalau salah ada vising dan lain-lainnya. Nah, kalau kemarin aku cukup belajar di vising itu dan beberapa lainnya itu yang kayak di geoteknik ada Plaxis dan GeoStudio, terus di hidro itu ada Hekras. Jadi bakal ada bermuncul lagi dan kita perlu menyesuaikan lagi gitu sih. Ternyata sangat kompleks sekali ya. Saya sebagai anak sosum yang sebelumnya tidak mendapatkan ilmu tentang tadi kayaknya banyak banget. Padahal AI juga banyak banget loh yang perlu dikuasai. Apa aja kalau tadi suruh ngulang hakim nggak tahu nih apa yang mau disampaikan. Soalnya tadi kamu kan di awal mengatakan ya kalau misalkan hakim itu maksudnya ke jalur PBU. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih jalur PBU apakah sama-sama SNM, SBM atau jalur mandiri gitu. Boleh dong hakim diceritain sambil dibagi tips gimana cara biar masuk ke jalur PBU. Oke, PBU ya teman. Jadi sepanjangnya apa kan? Tahu kan? Penelusuran PBU. Tahu dong. Jadi di sini kita biasanya pakai nilai raport dan sertifikat teman-teman. Nah itu maksudnya itu sebelum dari SBM. Jadi termasuk jalur yang semacam SNM. Ya. Nah itu ada yang buat vokasi itu PBU. Tapi buat kemarin tahun 2021 itu ternyata SNM juga bisa ambil vokasi. Jadi udah terbuka. Jadi ada dua sama kayak yang lain kayak S1 juga SNM sama PBU. Nah SNM itu ya kita sama-sama tahu seleksi nasional yang sebentar itu, tapi kalau PBU nanti khusus aja yang dari UGM. Nah habis itu ada SBM. Nah SBM itu dulunya di tahun kita itu belum ada yang bisa masuk ke ST karena belum dibuka gitu, tapi sekarang udah terintegrasi dan jadinya kita bisa masuk ke SBM juga. Oh udah bisa ya? Udah bisa. Nah itu berarti udah ada 3 jalur ya, SNM, PBU dan SBM. Yang terakhir itu ada UM atau UTUL.
tipsnya nih. Kalau kamu deh satu gitu, nanti aku juga namain satu. Jadi tips dari aku cuma satu, ambis. Ya karena gimana lagi ya, kayak di mindset udah pengen KIBR, jadi mau nggak mau kita harus belajar sama doa sih, itu penting banget. Kalau dari kamu mungkin? Kalau dari aku ya, namanya dari nih ambis sama doa. Yang ketiga itu coba dengan seorang tua, karena mereka itu nggak tahu ya, kalau tadi aku bilang ada tangan-tangan Allah yang tiba-tiba aja hadir di situ dan kita bisa masuk. Jadi coba hormati orang tua gitu. Dan selain itu tentunya karena aku biasanya PGU, itu persiapannya dari SMA teman-teman. Jadi dari nilai rapat teman-teman, terus dari portofolio baik itu sertifikat, organisasi, tapi nggak sih organisasi dulu. Itu lebih ke sertifikat perlombaan gitu yang kaitannya sesuai sama jurusan. Gitu. Jadi mungkin lebih ke olimpiade mungkin ataupun lomba KTI dan lain-lain itu teman-teman bisa banget coba dilakuin dan coba dikejar di waktu SMA. Jadi nanti waktu PBU ataupun waktu SNM peluangnya bakal lebih tinggi daripada mereka yang hanya mengandalkan nilai rapat aja dari SMA. Itu sih hal itu. Anyway, Hakim, PBU di UGM sendiri kan ada beberapa ya. Ada PBU prestasi, PBU kemitraan, sama PBU yang kurang mampu. Ini nggak sih, 3 atau 4 ya? Ada banyak sih. Iya, nah buat teman-teman mungkin selain masuk ke jalur itu bisa mencari-cari yang lain. Kalau misalkan jalur PBU itu nggak hanya PBU berprestasi aja gitu, masih terbuka luas jalurnya. Nah selanjutnya, Hakim boleh dong diceritain apa yang dipelajari dari semester 1 sampai semester 8. Mungkin lebih rinci lagi ya, biar teman-teman nanti nggak kaget masing-masing. Oke, ini transfer juga buat aku karena mungkin dari prosesnya aku nggak terlalu mindful gitu waktu kuliah. Jadi semester 1 teman apa yang aku ingat, semester 1 itu kita bakal diberikan lebih banyak kegiatan, mulai dari kaderisasi dan teman. Kaderisasi itu ya biar kita saling mengenal itu sih, saling solid, jadi ada supporter ada apanya. Nah selain itu kita bakal ada kegiatan-kegiatan kayak dari himanya dan lain. Nah, itu yang dari non akademiknya. Tapi secara akademik kita bakal belajar ada namanya mekanika fluida, ada namanya mekanika struktur. Itu lebih ke fisika gitu sih. Terus ada pengenalan dengan bahan bangunan dan lain-lainnya. Terus ada juga matematika, bahasa Inggris. Jadi ada yang basic, cuman ada juga yang langsung detail gitu. Kayak tadi mekanika struktur, terus mekanika fluida, ada juga mekanika tanah, kaitan sama geoteknik gitu. Lanjut ya ke semester kedua. Nah semester kedua ini kita masih cukup hektik sih karena dari semester 1 itu juga banyak tugas-tugasnya. Kita kayak langsung diterpa gitu sih. Beda sama teman S1 ya, dia itu lebih santai gitu. Oh iya, sebelum ke semester 2 semester 1 juga itu ada yang gambar teknik nih teman-teman, yang tadi pakai bentuk, pakai gambar-gambar itu, terus pakai AutoCAD juga. Itu yang ciri khasnya kita itu karena kita belajarnya di semester awal langsung. Kalau teman S1 itu kurang lebih semester 3 atau semester 2 mereka baru lakuin itu. Nah, habis itu masuk ke semester 2 nih, semester 2 bakal lebih advance lagi kayaknya sama gambar teknik, karena kita bakal menggambar bangunan 4 lantai teman-teman. Contoh kayak hotel, asrama, terus kayak bangunan pendidikan dan lain-lainnya. Nah, itu nanti berkelompok teman-teman. Kalau yang sebelumnya itu cuma 2 orang kelompoknya, kalau sekarang itu 4 anak, tapi itu tetap advance juga sih kalau susah juga di situ. Jadi itu gambar teknik yang kedua. Terus ada lanjutan lagi dari mekanika struktur yang kedua. Terus nanti juga kita bakal belajar praktikum bahan bangunan yang kaitannya sama kayu, terus semen, terus beton dan lain-lain. Itu kita bakal ada. Cuman kalau pandemi kayak gini bakal ada penyesuaian lah nantinya. Itu di semester 2 yang kita pelajari. Kurang lebihnya kayak peningkatan dari semester 1-nya gitu sih, kayak lebih detail gitu. Nah semester ketiga ini kita mulai dikenalkan dengan berbagai software. Bukan cuma software menggambar atau mendesain, tapi kita software analisis. Ada namanya aplikasi software engineering. Nah, yang mana itu ada beberapa, mulai dari AutoCAD-nya, mulai dari SAP-nya, itu kita bakal mulai masuk buat analisis baik dari bangunan lantai sekian, terus nanti dari jembatan juga. Nah, terus nanti ada juga visin itu dia biasanya buat infrastruktur transportasi. Jadi dalam suatu simpang tertentu nih dengan volume kendaraan sekian, kira-kira berapa sih detik atau berapa detik lampu merah yang kita perlukan agar jalannya bisa lancar, atau gimana ceritanya kita bisa mengoperasikan jalan itu dengan sebaik mungkin dengan volume kendaraan yang ada di situ. Itu ada visi. Terus ada juga Plaxis atau Geostudio, itu kayaknya sama geoteknik. Jadi kita mengkaji misal dengan kemiringan lereng tertentu ini, apakah dengan perkuatan ini itu bisa aman atau enggak gitu. Jadi kaitannya sama melihat
diperbaiki atau enggak, kalau misalnya diperbaikinya itu pakai apa gitu. Nah itu kaitannya sama mendetail dari softwarenya itu sendiri di semester 3. Tapi ada juga lanjutan dari sebelumnya, yaitu ada mekanika struktur yang ketiga. Nah ini mekanika struktur 3 itu lebih advance, kaitannya sama kalau teman belajar tentang momen toksik ya dari SM fisika itu kayaknya kayak gitu. Jadi misal bayangin aja ada bangunan terus ditimpa beban di atasnya, itu kira-kira gambar momen yang bakal terjadi apa, dan terus gambar bentuk yang akan terjadi itu apa. Contohnya misal kalau kita ada batang gitu ya, terus dijatuhin momen dia kan bakal melengkung gitu kan. Nah itu yang bakal dikaji gitu sih kurang lebih. Kamu gak usah dibayangin ya kan ya. Bayangin udah terlanjur pas kamu bilang langsung bayangin. Pemikiran kurang lebih gitu sih teman, bakal ada banyak hal, cuman bukan cuma 2 hal itu, tapi 2 hal itu yang paling teringat ya di aku ya, kan mungkin 2 hal itu cukup susah. Terus ada juga kayak nanti kayak pengenalan terhadap kayu, kayak komposit dan sebagainya, itu nanti ada yang isi dari dosen dari kehutanan dan lain, jadi kayak saling mengisi itu sih semester itu. Terus juga ada yang kaitannya sama keairan, mulai dari sistem pengelolaan air limbah atau airfall gitu di rumah kita. Terus ada juga ada sama pelabuhan dan lain-lain, itu bakal kita pelajari di situ di semester 3. Terus masuk ke semester 4. Semester 4 itu kemarin apa ya? Kemarin itu ini teman, kita pelajarinya bukan nggak ada mekanika struktur lagi, kita udah lebih jauh dari situ. Kita baru belajar ada konstruksi beton, terus ada juga konstruksi baja dan lain, itu yang bakal kita pelajari semester 4. Jadi sekarang udah lebih naik lagi levelnya, dan ada praktikum yang perlu dilakukan juga. Nah di situ kita belajar juga tentang kalau salah pelabuhan tadi semester 3 itu semester 4. Nah itu cukup apa ya, kalau aku lihat kita lumayan lebih slow sih daripada semester awal-awal itu, karena semester awal bukan lebih fokus. Nah terus nanti semester 5 atau semester aku sekarang ini kita bakal lebih banyak praktek di lapangan. Contohnya kayak praktek kewirausahaan, kita bakal ngedirin atau kita bakal bikin sebuah ide startup bidang sipil gitu yang mana nanti bakal dijalanin. Terus juga ada juga praktikum penilaian transportasi, jadi kita menilai jalan ini nih apakah dia masih bagus atau enggak gitu berdasarkan kriteria tertentu gitu. Terus ada juga yang kaitannya sama bioteknik, kita bakal belajar tentang perbaikan tanah. Jadi apalagi disediain cash tanah di lokasi ini, terus keadaan kondisinya seperti ini, kita bakal dibangun bandara, apakah itu perbaikannya perlu apa aja gitu. Jadi bakal lebih aplikatif lah kalau di semester 5 ini. Terus semester 6, semester 7, semester 8 itu kurang lebih bakal lebih banyak ke praktikumnya, karena udah mulai semester atas itu bakal lebih banyak ke aplikatifnya. Tapi aku kurang begitu paham sih, cuman kalau KKN nanti di semester 6, terus nanti tugas-tugas akhir atau magang itu semester 7 dan misalnya semester 8, kurang lebih gitu sih. Oke, banyak banget ya ternyata yang harus dipelajari. Nah selanjutnya kalau buat teman-teman yang dari SMA atau SMK gitu, mata pelajaran apa sih yang dia tuh harus nggak suka ketika dia di kuliah? Dalam artian ketika kuliah itu mata pelajaran akan digunakan terus-menerus. Oke, mata pelajaran yang bakal gunain itu kaitannya sama ke software sih teman-teman. Jadi kita sebagai anak engineer itu nggak bisa kalau kita itu nggak menekuni dari software yang akan kita gunakan nantinya, karena software itu bakal lifetime digunakan terus sampai kerjaan. Jadi kita sudah anak SMA atau SMK itu harus menguasai dari software dari AutoCAD itu yang pertama, terus nanti dari SAP. Nah 2 hal itu yang mungkin jadi dasar dari fondasi dari anak-anak teknik sipil. Nah kebetulan kalau anak SMK itu biasanya mereka bakal lebih agile buat ngikutin, karena dari sebelumnya mereka dari jurusan yang sesuai gitu. Jadi kita dari anak SMA nih atau SMA juga itu banyak belajar dari mereka, dan ya alhamdulillahnya kita tetap bisa ngikutin sih tes dari dosen atau tes dari asisten edukasi. Tapi biasanya anak-anak SMK itu mereka lebih cepat dalam beradaptasinya dan lebih tahu lebih dulu lah. Begitupun dengan SAP itu kita bakal belajarin dari dasar-dasarnya kayak bangun analisis jembatan atau analisis bangunan. Cuman lagi-lagi emang anak-anak yang SMK itu mereka udah dapat itu dari sebelumnya, jadi mereka bakal lebih mudah. Nah tantangan juga buat kita yang SMA, karena kita secara teoritis mungkin bakal lebih paham, tapi secara software kita juga perlu ngikutin. Dan apabila kita bisa ngikutin dan bisa berkembang dengan baik ya seperti itu, kita bakal jauh lebih diuntungkan lah gitu teman-teman, karena pemahaman terkait teoritis kita itu bagus.
belajar biologi, kimia gitu pas masuk ke jurusan teknik sipil udah nggak terlalu sentuh ya? Udah nggak terlalu sentuh sih, bahkan aku nggak pernah ketemu sama kimia lagi deh, kecuali itu misal kamu mau ikut lomba yang kaitannya dengan material, karena di situ kita bakal mengolah beberapa hal atau beberapa senyawa yang kaitannya mungkin bakal meningkatkan atau menguatkan dari struktur bangunan tertentu gitu sih. Itu baru belajar. Ini ya PR-nya, jadi tuh kalau ilmu eksak tuh emang nggak bisa dilepaskan, nggak bisa yang mau masuk teknik sipil karena udah nggak mau belajar biologi sama kimia, karena ternyata tetap masih ada ya saling berkaitan. Biologinya pun juga ada di bagian sipil hidronya, karena dia bakal lebih environmental gitu sih, jadi kaitannya sama sungai, terus habitat dalamnya, bahwa apalagi organisme yang ada di dalamnya gitu. Jadi ya dikit banget sih, tapi ya buat aku yang nggak suka biologi dan kimia dulu ya aku bisa ikutin itu sih. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, tetap bisa mengerjakan dengan baik ya selama mau berusaha. Selanjutnya, kalau di sipil SI sendiri tuh dia ada konsentrasi atau ada peminatan nggak sih di sini sebatas? Konsentrasi dan peminatan itu biasanya di kita itu nggak ada. Berbeda sama teman-teman yang di teknik sipil itu mereka bakal ada konsentrasinya. Konsentrasi itu mereka bakal dapat matkul yang sesuai sama konsentrasi itu aja. Jadi kan ada 4 ya. Misalnya kuliahnya transport kalau anak sipil praktek, jadi mereka banyaknya itu bawa dari mata kuliah terkait transportasi, dan mata kuliah lainnya itu bisa diambil dengan sistem pemilihan gitu loh, lintas konsentrasi ya kalau di tempat namanya gitu. Itu bisa diambil. Nah, tapi kalau di aku nih, kalau di sipil ST itu kita bakal belajarin semuanya teman-teman. Jadi kita mengerti dasar atau mengerti fondasi dari setiap cabang ilmu ini, yang mana nantinya kalau udah semester atas kita bakal usahain sama ketertarikan kita. Jadi bukan aku minatan, tapi kita yang milih sendiri. Aku lebih suka hidro, ya udah aku mungkin ambil magangnya di tempat yang berkaitan sama hidro juga, atau aku juga ngambil tugas akhirnya berkaitan sama hal itu. Jadi ketika kita udah keluar dari SD, kita bisa milih sebenarnya mau ke berbagai atau mau ke instansi manapun yang kaitannya sama ilmu kita, karena kita biasanya itu memang di pemeliharaan dan operasi, tapi nggak menutup kemungkinan tetap bisa ngedesain, tetap bisa ngelakuin, dan kita tetap bisa eksekutor dan halnya itu kayak gitu sih kurang lebih. Berarti memang sangat banyak sekali ya yang dipelajari di SI ini. Terlihat mungkin ya perbedaannya ketika nanti di teknik sipil dia sudah diarahkan mau menggunakan apa, tapi kalau di teknik sipil yang SI dia mau nggak mau bisa nggak bisa harus mempelajari semua ya. Karena dari nama prodinya pun itu sebenarnya udah peminatan sendiri, lebih ke pemeliharaan dan pengolahan gitu. Tapi kita tetap bisa keluar dari situ karena kita belajar semuanya dari dasar dari teknik sipil itu sendiri itu sih. Nah selain itu tadi perbedaannya apa sih yang bisa di-highlight mungkin antara teknik sipil S1 sama yang kamu pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sipil? Ya apa dong? Karena saya dulu itu juga masuk itu di UNIF sebelah. Oh iya. Jalur prestasi juga. Oke, jadi apa perbedaannya? Ini dari awal dari kurikulumnya kita bakal lebih banyak ke praktikum, terus kita terapkan ya, itu praktikumnya 60%, terus teorinya 40%. Nah itu beda sama teman S1 yang mereka itu lebih banyak ke teoritis, karena mereka memang diharapkan untuk mengembangkan ilmu yang ada. Jadi mereka teorinya 60%, praktiknya 40%. Nah terus kedua apa yang bisa di-highlight lagi dari konsentrasinya langsung. Jadi kalau kita yang teknik sipil SI itu kita bakal lebih langsung terjerumus dari arah yang awal. Jadi misalnya ibaratnya segitiga ya, kita itu segitiga terbalik. Jadi kita langsung dari terjerumus langsung apa ya, kayak tajam atau apa sih bahasanya terarah itu, tapi kita nanti ke atasnya kita bangun gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang S1 itu kayak segitiga biasa gitu, mereka bakal belajar banyak hal, di semester mereka baru bakal ke peminatan dan tentunya kayak gitu. Terus yang bisa di-highlight lagi biasanya anak-anaknya nih teman-teman. Kenapa tuh anak-anaknya? Anak kalau di SI ya itu kita lebih keras-keras lah ibaratnya. Kita lebih suka praktikumnya ya. Laki gitu ya, kalau yang laki-laki. Yang aku juga gitu sih, cuman yang kalau aku lihat ya secara penjualan mereka yang FT itu mereka emang lebih suka dengan mungkin perlombaan-perlombaan yang kayak sama kayak bisnisnya gitu. Kalau kita lebih ke perlombaan yang kita sama bangun misalnya jembatan, modeling atau ya kaitannya sama praktikum langsung itu sendiri sih. Namun ya itu kalau apa ya, kalau di awal-awal bakal gitu, ada bedanya. Jadi kalau dari akhir itu kita lebih sama aja sih, mereka
UGM nih, terus kan ada kedokteran ya teman-teman, ada garasi kalau di SV. Nah kalau di teknik itu ada supersonik. Nah itu sama-sama keras, cuman ini kan kayak bentrok gitu loh ya. Jadi waktu udah ketemu itu kayak rame banget, terus ya udah kita bisa tahu kan dikit, tapi auranya nggak ada gitu. Jadi lebih keras juga di situ, lebih anak-anaknya itu lebih kayak nggak tahu sulit atau enggak, tapi lebih suka buat kegiatan-kegiatan yang ekstra kampus itu, maksudnya di non akademisnya mereka bakal lebih kuat gitu loh, lebih suka baik itu dari olahraga atau melakukan itu tadi, dan kaitannya sama akademis itu mereka lebih teman-teman yang S1 sih yang lebih banyak berkutat di hal itu. Jadi agak kelihatan bedanya lah gitu. Sederhana kayak misal kita anak SV itu nggak pakai kacamata, anak sipil pakai kacamata, yang mana stigmanya itu mereka yang lebih kudu buka atau mereka lebih berkutat dengan teori, kita yang lebih yang enggak kaitannya sama teori itu lebih gitu. Itu sih bedanya. Oke, jadi bisa digaris bawah ya, tapi mungkin yang lebih ketara bedanya atau yang perlu teman-teman perhatikan tadi yang ke arah segitiganya ya. Kalau misalkan yang teknik sipil itu segitiga gitu, jadi mereka mempelajari lebih luas, terus nanti baru di semester atas lebih mengurus lagi. Cuma kalau di jurusannya hakim itu segitiga terbalik, jadi dari bawah tuh udah mengkerucut gitu, terus nanti dikembangkan lagi ilmunya. Nah, selanjutnya hakim, aku penasaran apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di jurusan kamu? Oke, jadi kegiatan itu sebenarnya masif ya, beda-beda. Apalagi tiap anak tuh punya potensi masing-masing. Ada mereka yang suka olahraga ya, kaitannya sama olahraga basket, terus nanti badminton ataupun volley dan lainnya, itu ada juga mereka fokus di situ. Ada juga yang kaitannya sama seni, mereka PSN dan lainnya. Itu kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar PSK ataupun di UGM secara umum. Cuman kalau anak-anaknya itu lebih banyak kalau bermain di hima, himpunan mahasiswanya sendiri. Terus juga ada BSO ya, di bahasa internasional otonom, kayak ngajarin tentang struktur. Nanti ada kalau di SV itu, kalau di departemenku itu ada MCC, terus ada juga BIM, belajarin tentang itu boleh apa ya, BIM, aduh aku lupa banget nama ininya, cuman itu kaitannya sama sebuah integrasi dari program dari awal planning sampai dengan eksekusi. Planningnya dari desain, terus desain 3D-nya, terus nanti materialnya apa aja di situ, terus nanti RAB-nya dia masuk, terus timeline-nya di situ, terus sampai eksekutornya. Jadi itu sebuah sistem yang baru sih, dan itu lagi baru di Indonesia, dan kebetulan di GM itu baru satu. Kita ada di BIM, itu ada di departemen kita. Terus ada juga River Ecology Club, itu REC yang kaitannya sama teman-teman yang suka dengan hidro. Terus ya ada juga Polygon, itu mereka tentang jurnalistik atau ya kaitannya sama mereka yang suka nulis, mereka yang suka foto-foto, itu bakal masuk di situ juga. Jadi kalau di lingkup DTS itu sendiri ada berbagai macam itu, cuman mereka lebih banyak dinaungi oleh himanya sendiri. Tapi kalau aku lebih suka agak keluar nih teman-teman, aku lebih suka di UGM, aku ikut di tim sipil dan adminnya UGM, itu ada GMDB, Gajah Mada Bimbingan Community. Itu kita biasanya adalah tim yang disiapkan untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di teknik sipil, yang kaitannya sama teknik sipil sama aksi. Nah itu satu tingkatnya universitas sih teman, karena kita bakal gabung sama teman-teman dari aksi, sama juga teman-teman dari sipil FT. Jadi digabung nih tiga. Nah selanjutnya ada yang lingkupnya fakultas nih Ken. Nah kalau fakultas itu kalau aku sendiri masuknya di PCC, yaitu pengenalan center community. Itu lebih ke kita belajar tentang soft skill, baik itu perlombaan, terus nanti kaitannya sama apa ada PKM, terus nanti Mapres dan lain-lain, itu kita bakal ada badannya sendiri situ. Jadi ada yang ngurusin PKM kalau di SV. Kenapa mungkin salah satu halnya kenapa SV cukup giat ya PKM-nya, karena ada badannya sendiri ngurusin. Terus ada Mapresnya juga, terus ada kewirausahaannya juga di situ. Jadi semacam organisasi yang kayak Gama Cendekia kalau di Unif, tapi itu di SV gitu teman-teman. Nah ada juga teman-teman yang lain tuh ikut di PSM, SV. Jadi paduan suara mahasiswa. Nah itu tuh banyak sih teman-teman, cuman ya dibalik lagi ke kita itu mana hal yang mungkin kita perlu dan kita mau, dan mana juga yang mungkin perlu kita pilih dan perlu kita apa ya, kayak pisah-pisah gitu sih teman-teman. Jadi buat kegiatannya itu ada banyak, jadi teman-teman bisa pilih sendiri dan sesuaiin sama kegiatan teman-teman, jadi nggak terbatas lah gitu. Dan jangan lupa kewajiban dari akademiknya kalian juga, jadi perlu dipertimbangin sih kalau kalian mau milih beberapa hal di luar akademik itu.
Oke, tadi kan kita udah melihat ya bareng-bareng ternyata banyak banget yang bisa dipilih oleh teman-teman yang ada di jurusan ini terkait kegiatan di luar akademik. Selanjutnya kegiatan di dalam akademik mungkin boleh diceritain kayak mungkin praktikumnya seperti apa, terus kuliah lapangan ada nggak sih kalau di kamu? Ada. Tuh boleh juga dibagikan ke teman-teman. Oke, yang kaitan sama akademik nih ya. Yes. Ada praktikum teman-teman yang paling banyak nyita waktu kan. Ada laprak, ada asistensi juga. Nah, laprak tuh gimana? Laprak tuh kita udah praktikum nih ya. Ada laporan sementaranya. Laporan sementara itu apa aja sih yang udah kita lakuin tadi, mulai dari mungkin spesifikasi material yang kita gunain, terus apa yang udah terjadi gitu-gitulah. Nah, nanti ketika praktikumnya udah selesai, itu bakal ada kita diwajibin buat bikin lapraknya. Ya sama kayak yang teman-teman lain sih, laporan praktikum secara umumnya. Nah, selain itu, pada prosesnya kita bakal ada ikut asistensi. Asistensi itu kita kayak sama asisten dosen, yang mana nanti bakal dicek nih progresnya udah sampai mana, udah harus sampai ini gitu. Nah, itu yang cukup banyak makan waktu sih, karena kita bakal dikejar target dan kita perlu menyesuaikan juga waktunya sama asistensi ini, karena kadang bisa makan waktu weekend ataupun malam-malam gitu-gitu sih. Nah, kalau dulu waktu sebelum pandemi, laporan praktikumnya itu dilakuin secara real, secara langsung di lapangan, praktikumnya juga, terus asistensinya juga kita perlu ke kampus gitu, bahkan kayak jam 8 atau jam 9 masih di kampus buat berangkat asistensi itu. Jadi awalnya udah nyaman tuh, udah di kosan atau udah di asrama masing-masing, jam-jam malam kita perlu balik lagi ke kampus buat itu asistensi gitu. Nah, itu yang kaitannya sama praktikum ya, teman-teman. Habis itu ada juga nanti buat kayak magang. Terus ada juga nanti kayak buat tugas-tugas yang kaitannya buat tugas akademik yang perlu praktikum. Kayak misal contohnya di aku nih ada tugas kewirausahaan. Nah, kita itu diwajibin buat membuka sebuah usaha yang harus dilakuin. Entah itu usahanya terkait sama sipil atau nanti enggak gitu. Kemarin aku kayak buka laundry gitu. Iya, bukan itu. Itu tugas ya, yang penting kalau aku ya, yang penting aku jalanin, aku dapat benefitnya, aku dapat nilai secara tanda kutip ya, apa yang bisa aku dapetin situ, dan ya udah yang penting dilakuin aja gitu teman-teman. Terus abis itu ada juga kewirausahaan ini terkait sama ide bisnis yang kaitannya sama sivil. Nah, kalau laundry itu mungkin teman-teman bertanya, Tim, sorry aku potong. Kalau laundry itu tuh letak sipilnya di mana? Mungkin teman-teman juga penasaran. Nah, itu jadi letak sebenarnya di mana? Sebenarnya ini kayak tugas kewirausahaan, kita suruh buka usaha terserah. Ada yang mereka usaha makanan, ada yang mereka usaha kayak aku laundry, ada juga yang usaha antar jemput dan lain halnya. Itu jadi tersahin ke kita. Baru di weeks berikutnya itu baru ada yang kaitannya sama sipil. Entah itu kita bikin platform renovasi rumah, atau kita bikin platform course tentang sipil dan lain halnya, itu bakal ada di situ. Terus nanti ada juga kayak magang dalam artian masih tugas kewirausahaan ya. Magang itu kayak di toko bangunan sekitar rumah kita diharapkan belajar langsung di situ dengan cara kita ya let's say bekerja atau bantu-bantu di situ selama 2 hari kurang lebih. Terus dari situ kita diharapkan bisa tahu supplier dari material ini itu apa, harganya itu berapa, terus gimana kita maintenance atau manajemen dari operasional tokonya ataupun operasional dari pekerjanya gitu. Jadi semacam sebuah magang atau sebuah ya pelajaran yang kita itu langsung ke lapangan dan kita harapannya langsung tahu. Dan nanti setelah selesai dari SV, kalau kita mau buka bisnis, kita bisa buka toko bangunan juga di situ. Nah, itu sih buat 2 hal yang terkait sama tadi yang tugas akademik juga. Nanti ada juga KKN, karena biasanya banyak nih orang yang nggak tahu kalau di vokasi itu ada KKN atau enggak. Nah, kita ada KKN juga di semester 6, ataupun nanti disesuaikan sama teman-teman, misal belum bisa ambil semester 6, saya juga ambil di semester 7-nya gitu. Ada beberapa juga kayak gitu. Nah, mungkin 2 atau 3 hal itu sih yang kaitannya tadi seperti yang ditanyakan sama Niken. Nah, selanjutnya aku penasaran nih, kalau untuk tugas akhir teman-teman di sekolah vokasi itu apa sih? Soalnya ada yang bilang kalau bisa pakai ini ya, nggak harus pakai skripsi, dalam artian dia bisa pakai laporan magang terus dikumpulin gitu. Jadi aku belum bisa make sure ya, cuman karena aku nggak terlalu concern di situ. Cuman kita bisa milih bener kan, kita mau pakai tugas akhir yang paper based atau kita mau milih magang dan kita nanti presentasiin di situ. Jadi ada 2 luaran yang bisa kita pilih dan kita bisa sesuaiin dengan apa yang kita mau di situ. Kurang lebih gitu sih. Oke. Kalau
waktu yang dibutuhin buat menempuh sarjana STR ini berapa lama, Kim? 4 tahun ya, karena gini kan, kalau di aku itu per semesternya udah dipaket. Jadi per semesternya itu 20. Nah, tapi kita bisa ngambil matkul di atas, tapi kita juga bisa ngulang gitu. Tapi secara langsungnya dari akademik itu kita dipaket, ada wajibnya gitu sih. Jadi selama 8 semester itu udah dibagi 144 dibagi 8 semester itu, jadi kurang lebih ada 20 SKS per semesternya gitu. Jadi bakal tetap 4 tahun. Jadi belum ada yang 3,5. Kalau 3 tahun itu lebih ke yang D3, cuman tapi D3 udah nggak ada gitu sih. Jadi udah dipaketin 20 SKS, cuman maksimal tetap 24 ya, Kim? Maksimal tetap 24. Jadi teman-teman bisa ambil di mata kuliah lain di luar yang udah ada paketannya. Iya, benar-benar. Terus gelarnya nih, gelar kalau misalkan dia udah lulus apa? Kalau udah lulus itu gelarnya Sarjana Terapan Teknik atau disingkatnya STRT gitu. Oh, panjang ya. Karena aku teknik kan, jadi ada T-nya. Kalau teman-teman yang dari bahasa atau dari DEB itu ada bakal beda lagi. Tapi secara keseluruhan kalau Sarjana Terapan itu S.TR gitu. Oke. Tadi kita udah ngomongin mulai dari awal banget nih masuknya, terus gimana perkuliahan di sana, terus tugas akhir. Selanjutnya, kalau untuk prospek kerja sendiri gimana? Oke. Prospek kerja ya, itu kita nggak jauh berbeda sama teman-teman dari S1 pada umumnya. Jadi kalau kita bakal lebih banyak dibutuhin di site lokasinya itu, langsung di lapangannya, karena kita lebih gampang beradaptasi karena memang base-nya kita waktu udah kuliah itu banyak di praktikumnya. Jadi buat cakupannya itu tetap sama kayak teman S1, kita bisa masuk proyek, kita bisa masuk jadi kontraktor, kita bisa jadi konsultan juga, kita bisa masuk ke BUMN juga dan lain. Cuman itu tadi, kalau di masa-masa awal biasanya kita lebih mudah beradaptasi, apalagi yang kaitannya sama teman-teman di lapangan gitu. Lebih gitu sih. Kalau institusi khusus yang dia memberikan lapangan pekerjaan untuk anak-anak skill gitu ya, itu ada nggak sih? Ada. Jadi mungkin Niken tahu kalau di jalan tol itu ada yang megang namanya jasa marga. Tahu. Nah itu kalau kita yang konsennya di transportasi terus kita pengen masuk di jalan tol, kita bisa masuk ke situ. Atau teman-teman yang suka dengan berbagai proyek kayak misal bendungan atau proyek high rise building atau bangunan pada umumnya, kita ada namanya Wika, Adikarya, PTPP, terus ada juga Waskita dan lain-lain. Nah itu kita biasanya mereka yang cukup prestis yang buat masuk ke situ. Jadi tetap kita bisa masuk ke swasta juga, kita bisa masuk atau bikin CV sendiri, bisa ngedesain ataupun bangun perumahan sendiri itu juga bisa. Cuman biasanya prestisnya ke badan-badan BUMN seperti itu. Tadi kan berarti prospek kerjanya semuanya terkait dengan bangunan ya, kayak membangun segala sesuatu, fasilitas sarana prasarana itu. Ada nggak sih yang kamu tuh tiba-tiba mendapatkan informasi baru yang wah ternyata nih jurusan teknik sipil bisa loh masuk sini gitu? Apa ya, mungkin pada umumnya itu lebih ke bank kali ya, dan itu kan emang banyak bank memang buka belajarnya. Apalagi kalau kita itu base-nya itu bisa menganalisis dari rencana anggaran biaya. Jadi kadang kita juga bisa masuk ke mungkin sektor-sektor yang kaitannya sama ekonomi gitu. Cuman ya tadi kita lebih ke mengelola dari anggaran biaya sendiri. Tapi itu lebih kaitannya ke sipil sih. Nah ada lagi yang mungkin sedikit banyak berbeda sama sipil, itu kita bisa masuk ke pertambangan juga di mining operation. Nah di mana kita itu nanti bakal pakainya kalau nggak salah itu software sih. Ada software namanya Civil 3D. Nah yang mana itu kita bisa mengkalkulasiin volume dari mining yang bisa kita ambil, potensinya berapa, dan kita bisa presentasiin atau kita bisa mengkaji kira-kira di proyek ini itu benefitnya atau keuntungannya itu berapa, kita bisa mengkaji dari situ. Jadi kita juga bisa masuk ke pertambangan atau kita bisa bikin startup juga. Nah masalah cuttingku itu ada yang startup itu udah binaan UGM, itu namanya wujudkan.id. Dia itu base-nya mengelola air atau dia itu penjernihan air dari air hujan, air laut, dan air salju nggak salah atau apa. Nah itu tuh kita bisa masuk ke situ juga, artinya kita bisa bikin startup sebagainya, dan startupnya juga dikaitin sama sipil tuh juga bisa. Nah jadi beberapa hal itu yang sejauh ini aku tahu, tapi mungkin di luar lagi ada banyak lagi. Ada juga yang lanjutin langsung ke S2 langsung karena itu bisa juga. Ada juga yang lanjutin di S2 yang terapan juga di luar negeri gitu juga bisa. Kurang lebih gitu sih kalau life after kampusnya dari SV. Banyak banget ya ternyata prospek kerja yang bisa dimasukin oleh teman-teman di teknik sipil ini. Selanjutnya, Hakim, aku penasaran kira-kira kalau untuk biaya kuliah tuh berat nggak sih di biaya kuliah ya?
Nah kalau biaya kuliah tuh kan di UGM biasanya dikembaliin ke orang tua masing-masing kan. Yes. Kan? Cuman kalau yang sejauh aku tahu biasanya anak teknik nih dia emang biaya kuliahnya lebih berat teman-teman, jadi lebih tinggi lah ibaratnya, walaupun secara orang tuanya PNS sama aja PNS tapi tetap lebih tinggi gitu. Kalau aku sendiri aku masuknya di UKT kelima. Nah UKT kelima itu kisaran 5 sampai 10. Nah tapi karena aku orang tuanya PNS, dua-duanya PNS, itu aku dapat UKT 5 yang 10 juta. Tapi kita tetap bisa nurunnya pakai kalau saya ada tuh sistematikanya di Simaster gitu di UGM. Jadi kita tetap bisa nurunin sesuai dengan kondisi yang ada di keluarga kita. Jadi buat itu bagian yang secara wajibnya ya, tapi buat yang secara luarnya kita juga perlu beli kayak misal Rapido atau gambar-gambar teknik yang mendukung itu, ataupun kita juga perlu beli buku-bukunya juga, ada banyak gitu. Jadi kalau aku bilang sih cukup apa ya, ya hampir sama dengan anak teknik pada umumnya lah. Pun kalau kita udah lulus juga hasil atau yang apa yang kita dapatkan juga sebanding dengan apa yang kita keluarkan di kuliah itu. Berarti aku lebih penasaran di luar biaya UKT sih Hakim, kayak biaya beli buku, terus biaya untuk keperluan yang menunjang akademik itu tuh apakah setiap semester kita harus selalu membeli gitu atau gimana? Nah kalau itu biasanya beda-beda sih tiap anak. Ada yang mereka itu rajin kan, ada yang dia itu selalu base referensinya selalu buku. Ada juga kayak aku referensinya ya mungkin jurnal ataupun ebook dari internet gitu ya. Aku lebih suka kayak itu karena satu nggak keluar biaya banyak, dan kedua kalau beli buku tuh kadang beda-beda tiap dosen referensinya. Nah apa yang perlu kita keluarkan selain itu, biasanya di semester awal teman-teman itu bakal ada matkul gambar teknik yang mana itu kita bakal banyak berkaitan sama kertas A3 itu yang gede banget. Nah kalau salah tiap beli itu tuh mahal deh, kalau berapa ya, sekali ngeprint aja misal 10 gambar itu bisa 20.000 atau segambarnya bisa 2.000-an gitu kurang lebih ya, aku nggak tahu secara pastinya, tapi itu cukup banyak dikeluarin waktu itu. Dan ada juga alat-alat tulisnya, ada namanya Rapido itu buat nulis khusus di gambar-gambar yang kaitannya sama arsitektur. Dia bisa pakai pensil, dia bisa pakai pulpen juga, jadi bisa diisi gitu pulpennya. Nah itu lumayan mahal juga, sekitar kalau nggak salah 200.000-an. Terus ada juga yang kayak aku bilang itu basoka gitu ya, yang bawa teknik itu. Itu namanya tabung itu. Iya, itu tabung gambar lah ibaratnya. Nah itu juga kita juga kadang perlu beli di awal-awal semester. Cuman kalau udah pandemi gini, biasanya teman-teman dibelinya lebih sedikit gitu sih, karena yang kita nggak perlu mobilitas kemana-mana, jadi mungkin dari gambarnya atau sebagainya itu bisa lebih terjangkau gitu. Jadi kurang lebih ada itu sih hal-hal yang perlu kita lakuin. Kalau software biasanya kita dapat premium dari UGM gitu, jadi kita nggak perlu beli license-nya dari luar itu sih. Oke, berarti dimudahkan oleh kampus ya, tapi tetap memang ada beberapa hal yang harus dikeluarkan, mungkin berbeda dengan teman-teman di jurusan lain, karena kalau dari aku sendiri kan aku nggak ada praktek ya Hakim, jadi nggak harus mengeluarkan biaya untuk praktek dan sebagainya gitu. Selanjutnya, kamu pernah ngerasa nggak sih kamu salah jurusan masuk di jurusan? Salah jurusan, pernah sih ngerasanya ya. Pertama aku suka di eksak kan, aku ngerasa sipil salah satu jalan yang eksak banget lah ya gitu. Nah aku tapi waktu udah masuk aku sempat ngerasa salah jurusan. Kenapa? Nih di awal-awal tuh waktu kita masuk kita langsung ada yang detail gitu loh, nggak perkenalan pengantar pada umumnya, tapi langsung masuk ke pelajaran teknik gitu. Waktu itu mekanika tanah namanya. Nah itu pelajaran pertama banget waktu masuk kuliah pertama, ternyata langsung dijabarin itu, dan aku rasa, kok aku belum belajar apa-apa udah langsung gitu, jadi agak susah ngikutinya. Terus juga mungkin dari lingkungan sekitarnya yang mereka banyak juga yang kurang semangat gitu ya, karena kalau di sipil apalagi mungkin dari fasilitasnya waktu dulu itu kita ngelihat teman-teman di luar SV itu jauh lebih megah mungkin ya gitu-gitu ya, itu terkait sama eksternal sih. Nah tapi kalau aku sendiri, aku dulu pengen masuk di bukan di UGM sih, lebih ke UI gitu, karena mungkin lingkungannya dan lain-lainnya aku terpacu sama ada masku yang bikin motivasi aku buat masuk situ. Dan di tahun kedua aku niatnya pengen ujian lagi, tapi aku ngerasa kadang apa yang kita mau itu bukan yang terbaik juga buat kita. Jadi apa yang udah disesuaikan, apa yang udah dipilih sama Allah, barangkali itu emang terbaik buat kita. Jadi berusaha berdamai dan berusaha fokus terhadap apa yang sedang dijalani, dan berusaha maju ngelewatin masalah-masalah itu sih. Keren banget, Hakim, jadi ada pencerahan ya. Aduh, ada pencerahan, bener. Merasa kayak salah jurusan nih, pengen pindah, harus pindah sekarang juga gitu. Malah belum tentu, sama seperti yang disampaikan Hakim tadi, belum tentu apa yang kita mau itu tuh emang yang terbaik buat kita. Betul.
Apa yang membuat kamu kaget pas awal masuk ke sekolah vokasi teknik sipil ini? Nah, yang bikin kaget itu waktu awal-awal masuk itu kita kayak langsung menjerumus gitu loh, langsung masuk ke pelajaran secara teknik pada detail pada umumnya gitu. Tapi aku dari SMA belum pernah belajar dan belum mengerti apa-apa, jadi kayak kaget aja waktu udah masuk ternyata langsung dikejar nih gitu. Iya. Beda sama non S1 yang dia itu lebih banyak pengantarnya dan lebih banyak kayak SMA kelas 13 lah gitu lah ibaratnya. SMA kelas 13. Jadi ngerjainnya atau pelajarannya seputar ya pelajaran-pelajaran SMA pada umumnya gitu lah. Nah, itu satu. Kedua, yang bikin aku kaget kayak gedungnya mungkin ya, fasilitas dari bangunannya. Kalau awal-awal tuh aku ngeliat ini tuh sipil tuh lebih kayak apa ya, heritage banget, kayak lebih bangunan yang pada zaman dulu gitu loh. Kayak emang ternyata itu emang budaya dan itu emang dijaga gitu, jadi nggak direnov dan sebagainya. Jadi emang mungkin buat teman-teman yang suka vintage atau apa sebagainya itu suka tempat kayak gitu ya. Temen kalau aku ngeliat ada sedikit perbedaan lah dari teman-teman dari teknik ataupun dari sosum lain-lain gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya sekarang itu udah dibangun gedung yang baru sih, gedung TILC namanya. Dan kalau nggak salah kita juga tetap bisa belajar di gedung itu, dan ya mungkin ini jadi sebuah apa ya, penetralisir dari rasa mungkin pengen punya gedung yang bagus atau pengen punya fasilitas yang mewah juga, itu kita juga ada lah gitu. Kurang lebih itu sih dulu ya yang jadi kagetnya gitu. Sangat-sangat kaget ya berarti. Terus suka dukanya nih Kim, penasaran dong apa selama kamu menjalani kuliah 5 semester ini? Nah, suka dukanya itu aku lebih banyak duka ke bagian akademik sih teman-teman. Banyak overthinking dulu Ken, ya ampun. Apalagi waktu aku kan cerita tuh laptopku itu nggak memenuhi itu ya. Nah, waktu itu tuh laptopku kayak trouble gitu loh, rusak itulah, perlu diservis. Akibatnya kalau tiap ada masuk pelajaran yang kaitannya sama software, itu aku pakai laptop di kayak komputer di kampus, atau kalau enggak ya aku ngeliat temen nih, ngerjain dia, nanti aku waktu balik aku pinjem laptop temen baru aku ngerjain gitu. Nah, sampai ada hal ini tuh berlanjut sampai kurang lebih hampir ke tengah semester, yang mana itu beberapa gambar tuh harus dikumpulin, dan aku belum banyak lah, baru misal dari 40 gambar aku baru 10, dan itu waktunya sekitar semingguan lagi atau apa. Nah, at the end aku nyoba belajar ke teman. Jadi ada temanku yang satu asrama, dia anak sipil juga, sipil SV. Jadi dia misal ngerjain dari jam 9 sampai jam 11. Nah, ntar aku ngerjain dari jam 11 sampai jam 2 gitu di kamarnya dia, gitu-gitu kayak hampir tiap hari. Dan itu yang bikin aku jadi lumayan apa ya, terhambat mungkin dulu. Nah, tapi alhamdulillahnya ketika udah ada laptop yang baru, kebetulan aku beli laptop baru waktu itu, dan aku bisa ngejar lagi teman-teman yang tadi awalnya udah ninggalin jauh aku gitu sih. Jadi itu permasalahan awal aku dulu dan kaitannya sama laptop, dan mungkin kalau teman-teman bisa laptopnya sesuai dan nggak ada terkendala ya teman-teman bisa lanjut aja gitu sih. Berarti emang struggling banget ya untuk struggling banget ke jurusan ini versi kamu ya. Tapi hal yang menyenangkan apa sih? Nah, menyenangkannya itu aku suka banget supporteran Ken. Nah, aku nih garasi kan. Terus kalau sipil tuh ada namanya fondasi keras teman-teman. Nah, itu tuh fondasi keras tuh kayak nama supporternya dari sipil SV. Yeah. Nah, terus nanti kalau fakultas itu namanya garasi gitu kan. Nah, kalau di fondasi keras dulu itu kita banyak kayak latihan gitu, latihan supporteran kayak di depan gedung, terus nyanyi-nyanyi sampai dari jam habis balik kuliah sampai kurang lebih sampai jam 5-an gitulah. Itu latihan, terus nanti waktu tandingnya kebetulan kalau anak-anak SV itu dia banyak bisa olahraganya itu loh. Jadi seru gitu, apalagi di sipil itu bagus di basket sama sepak bolanya. Jadi waktu 2 itu aku ikut dan aku ngerasa kayak karena menang gitu ya. Jadinya pertama nontonnya enak, terus juga supporterannya juga asik banget. Terus habis itu supporteran waktu Porsenigama waktu bareng sama SV ini, itu banyak kenangan yang apa ya, kayak beda aja baru gitu. Ternyata sebegitunya ya supporter mendukung timnya, walaupun yang main tuh mereka, tapi supporter tuh kayak nggak mau kalah. Ketika supporter yang lain tuh mereka suaranya lebih keras, kita langsung gas lagi gitu sih. Asik banget sih dulu waktu awal-awal sebelum pandemi ya. Sedih banget ya sekarang pandemi. Iya, pandemi bisa ngerasain vibes supporteran yang rame banget. Kamu gimana dulu, supporteran nggak? Supporteran dong. Supporteran tapi nyelundup ke fakultas lain. Ya ampun. Selanjutnya, tipe orang seperti apa sih Hakim yang cocok banget nih buat masuk ke jurusan teknik sipil, atau kamu harus masuk ke teknik sipil gitu? Kalau aku saran banget mungkin buat teman-teman yang dari SMK ya, buat ngelanjutin lagi di bidang sipilnya, itu kalian bakal lebih mudah buat beradaptasi teman-teman, dan mungkin kalian bakal punya
beberapa kelebihan dibanding teman-teman yang dari SMA. Cuman yang perlu kalian lihat adalah kemampuan teoritis kalian untuk menyesuaikan gitu, karena teman-teman SMA itu bakal lebih mudah ketika mengerjakan secara teoritis, tapi buat kalian yang paham dan atau menguasai software teknik signal tertentu di SMK, bisa banget dilanjutin karena kalian bakal punya beberapa kelebihan dan aku banyak belajar dari teman-teman mereka. Kedua, teman-teman yang suka banget dengan pelajaran eksak ya, apalagi fisika ataupun matematika, itu kalian bisa mertimbangin buat milih dari teknik sipil. Walaupun ada mungkin teknik nuklir, teknik fisika gitu, atau teknik mesin. Tapi kalau kalian yang kaitannya emang suka dengan infrastruktur ataupun dari kecil itu mungkin kalian sering main ke bendungan, sering melihat bapak kalian mungkin dari orang-orang proyek, kalian bisa masuk sini karena bakal lebih terbuka nanti waktu udah di jalan ini. Dan terakhir mungkin yang cocok lagi buat kalian itu ialah kalian yang punya planning, entah kalian mau sebagai masuk ke teoritis atau kalian masuk ke lapangan gitu. Kalau kalian pengen jadi dosen dan lain-lain, mungkin kalian bakal pertimbangan yang ke S1 itu, teknik sipil FT itu. Tapi kalau kalian pengen jadi profesional yang langsung di lapangan, kalian bisa buat melihat ke teknik sipil SV yang sarjana terapan, karena base praktikum kalian bakal lebih matang dan kemampuan kalian beradaptasi ketika udah lulus nanti di lapangan itu bakal lebih mudah gitu sih. Jadi itu yang cocok banget buat kalian masuk sini. Tuh ya, dengerin teman-teman, kalau kira-kira kalian sesuai nih, boleh banget buat masuk ke teknik pengelolaan dan teknik pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sipil. Terakhir, pesan Hakim dong buat teman-teman semua yang lagi nonton, apa yang pengen masuk ke jurusan kamu, apa tuh? Oke, pesanku mungkin lebih ke sebelum masuknya ya teman-teman. Coba pilihlah dan pahamilah dan juga pertimbangkan apa yang mau kalian pilih. Jangan pilih yang gampang, apalagi pilih yang susah, tapi pilih yang kalian bisa pertanggungjawabkan teman-teman. Karena ketika kalian udah masuk dunia perkuliahan, bakal ada banyak hal, kewajiban, tanggung jawab yang perlu kalian laksanakan, dan kalian sebagai siswa dengan tingkatan maha gitu ya, kalian perlu dengan survive dengan keadaan itu. Jadi pilihlah tadi hal-hal yang sesuai dengan diri kalian sendiri. Entah itu kalian mungkin suka buat jadi dosen, ya udah masuk aja ke S1 gitu. Kalau kalian pengen yang profesional di lapangan, ya coba kalian pertimbangin di sarjana terapan ini. Itu sih teman-teman, dan semoga bisa jadi sebuah pertimbangan ya buat kalian, dan semangat terus gitu sih. Semangat terus semuanya. Thank you banget Hakim sudah mau berbagi pengalaman, berbagi informasi kepada teman-teman semua. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat ya. Amin ya, teman-teman amin. Semua. Dan Hakim semoga sukses selalu lah apapun yang banget, kamu juga. Amin, thank you banget ya sudah mau meluangkan waktu di tengah kesibukan Hakim guys. Enggak. Sangat-sangat sibuk. Ini lebih sibuk ya teman-teman, apalagi teman-teman arah rencana nih keren-keren banget ya. Thank you. Mungkin bisa kita akhiri ya teman-teman video pada kali ini, pada jurusan kali ini. Nah, buat teman-teman yang pengen untuk mengeksplor lebih jauh lagi tentang jurusan lain, boleh banget silahkan tulis di kolom komentar apa nih request dari teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus like, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kami berdua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah.